Saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan pernyataan pray until something happen. Ini terkait dengan pengharapan. Saya punya istilah lain. Obey until something happen. Ini terkait dengan iman Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang tak nyata. Perbuatan yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Itu catatan yang dibuat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu bisa lihat Roma pasal 14 ayat 23 bagian akhir. Karena perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini begitu percaya, maka ia tetap melangkah meskipun tantangan tidak ringan yang dihadapinya. Mari kita belajar dari kisah ini, sehingga iman kita menjadi iman yang mendatangkan anugerah dalam kehidupan ini. Saya akan baca renungan kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-15. Dimulai ayat yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya memahami bahwa perempuan ini tidak mudah untuk datang dan menghampiri Tuhan karena dia adalah seorang perempuan Kanaan yang tak mungkin terima anugerah dari seorang rabi. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, perempuan ini tidak berhenti dan terus menetapkan langkahnya untuk menjumpai Tuhan dan berseru. Karena apa? Karena saya tahu ia percaya bahwa Yesus adalah jawaban untuk pergumulan yang dialaminya. Apapun keadaan yang sedang menimpa kita, proses yang Tuhan luaskan terjadi, beratnya tekanan yang Bapak Ibu dan saya hadapi, jangan berhenti untuk melangkah dan jangan mau untuk mengatupkan mulutmu. Tetaplah berdoa, tetaplah memohon, karena kita yakin bahwa Allah kita yang telah menebus saudara dan saya dalam pengorbanannya yang mulia di Golgota adalah jawaban yang tidak akan pernah terlambat perbuatannya di kehidupan ini. Dan inilah realita yang dihadapi oleh perempuan itu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika kita melangkah dalam iman, obey until something happen, kita akan menghadapi sebuah tantangan. Ada penolakan yang membuat kita mungkin berpikir, mungkinkah ada jalan keluar yang saya akan terima?
Tapi lihatlah perempuan Kanaan ini yang tetap melangkah meskipun ada jawaban tidak sebelumnya. Yang tetap melangkah meskipun dihalang-halangi. Yang malah makin berteriak. Dan tubuhnya mengkonfirmasi bagaimana pengharapan yang begitu besar yang ia tujukan kepada Tuhan. Karenanya dia tidak ragu untuk menyembah. Dan meskipun ia harus mendapat sebuah pernyataan yang secara daging sulit untuk kita terima, tapi dia menjawab dengan kelemah lembutan. Dan ini yang membuat Tuhan jatuh hati dan berkata, "Aku akan melakukan karena besar imanmu." Doa saya biar tiap kita dalam tantangan kehidupan yang kita alami dapat memperlihatkan sikap hidup yang benar, selaras apa yang ada dalam hati pikiran kita tentang harapan kita kepada Tuhan, dengan apa yang kita keluarkan lewat perkataan dan ucapan kita, selaras dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena saya tahu ketika kita semua sudah connect, maka apa yang mustahil bagi manusia dikerjakan Tuhan bagi kita. Selamat pagi, taatlah sampai apa yang kita harapkan terwujud. Amin.